Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengingatkan kepada kita bahwasanya di antara sifat yang tercela yang ada pada diri seorang hamba adalah lupa akan kematian. Tidak mempedulikan tentang datangnya kematian, sehingga dia menganggap hidupnya masih panjang. Dan anggapan semacam ini mempengaruhi perilakunya, aktivitasnya, pola pikirnya, sehingga atas dasar anggapan semacam ini dia merencanakan rencana yang panjang. Padahal kalau dia mau merenung dan berpikir, bahkan orang yang berakal tidak akan melakukan hal yang demikian. Kenapa? Sebab kematian pada hakikatnya datang setiap saat tanpa jadwal kepada seseorang di antara kita. Dan memang Allah Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mencicipi kematian. Allah Ta'ala menyatakan demikian. Dan sebab kematian bukan penyakit. Bukan penyakit. Kita hanya menganggap penyakit sebagai sebab. Tidak. Berapa banyak orang yang gak berpenyakit mati tanpa sebab. Penyakit bukan sebab. Tahu sebab utama seseorang mati adalah karena dia hidup. Karena dia hidup, itu sebab utama kematiannya. Dia harus mati. Setiap orang yang hidup dan bernyawa, Allah Ta'ala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan kematian datangnya tanpa jadwal, secara tiba-tiba. Orang yang berakal, yang sadar betul tentang kenyataan ini, pasti dia akan setiap saat mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya kematian. Orang yang punya akal sehat seperti itu. Sebagai contoh, mungkin beberapa di antara kita ingin pergi berangkat umrah. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah, bisa pergi ke tanah suci. Terkadang jadwal umrah itu enggak tentu. Iya kan? Dibilang tanggal 29, bisa maju, bisa mundur. Ya, majunya bisa 10 hari, bisa mundur 10 hari. Enggak ketahuan. Kita rasakan hal semacam itu. Dalam keadaan situasi semacam itu, kita apa yang kita lakukan? Mau bikin janji sama orang juga pusing. Semuanya dipending. Kenapa? Enggak tahu. Takut kalau dia bikin janji sama orang, ya, tahu-tahu panggilan umrah, panggilan haji. Dia sadar panggilan setiap saat bakal datang. Ketika dia menyadari hal itu, berpengaruh terhadap perilakunya dia, terhadap pola pikirnya dia. Ketika dia menyadari panggilan setiap saat bisa terjadi, berpengaruh pada perilakunya dia, gerak-gerik dia, aktivitas dia. Contoh yang lain, ibu-ibu, perempuan yang hamil tua nunggu hari. Nah ini juga begitu, sama. Mau beraktivitas bingung, mau ke sini ke situ bingung. Kenapa? Sebab ini ya, waktu atau jadwal kelahiran nggak tentu, tapi dia pasti datang. Jadwalnya kapan itu nggak tentu. Ketika dia menyadari ketidaktentuan ini, berpengaruh di dalam aktivitas dia, dalam pola pikirnya dia. Demikian halnya dengan kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan tentang kematian, aqrab ghaib yuntadhar. Kematian itu adalah sesuatu yang sangat dekat yang ditunggu-tunggu. Kita menganggap jauh, tapi padahal kematian dekat. Kita enggak menyadari itu. Bukan tidak menyadari, kita melupakannya.
Semua orang di antara kita tahu betul kematian menghantui dirinya. Tetapi kita terlalu sibuk dengan dunia kita, melupakannya, berpaling darinya, tidak mau menerima kenyataan pahit itu. Inilah kita. Maka itu An-Nabi SAW senantiasa mengingatkan kepada kita sekalian. Apa yang beliau ingatkan? Agar kita memperbanyak mengingat kematian. Jangan kita kabur dari kenyataan itu. Jangan kita berpaling dari kenyataan itu. Ingat-ingat kematian. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Fa innahu la yuzkaru fi qalilin illa wa katsara. Wa la yuzkaru fi katsirin illa wa qallala." Nabi SAW mengatakan, perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat kematian. Bukan pegang tasbih sebut mati, enggak. Tetapi kita mengingat kematian, kita renungkan kapan kematian datang. Terkadang siapa yang tahu? Wallah, siapa yang tahu? Ketika seseorang lagi sibuk dengan kesibukannya, tiba-tiba kematian datang. Dan dalam suatu asar disebutkan, yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaihi. Keadaan matinya seseorang itu sesuai dengan keadaan hidupnya. Orang yang hidupnya dalam ketaatan, ambil kabar matinya pun dalam ketaatan. Tapi orang yang hidupnya di dalam kemaksiatan, naudzubillah, matinya pun dalam keadaan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Orang yang siang malamnya sibuk dengan minuman keras. Berapa banyak yang kita kenal semacam ini? Enggak tobat-tobat, pegang botol, minum minuman keras, narkoba, meninggal overdosis tanpa dia sadar. Berapa banyak, naudzubillah, orang yang melakukan perzinaan, dia enggak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba saat dia melakukan kemaksiatan itu, datang ajal menjemput. Siapa yang tahu? Saat itu dia mau minta ditangguhkan, enggak mungkin, enggak ada. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Keadaan mati seseorang sesuai dengan keadaan hidupnya. Kita pengen mati dalam keadaan apa? Kita pengen husnul khatimah. Banyak di antara kita pengen meninggal dalam keadaan sujud. Banyakin sujud. Pengen meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Bagaimana orang ingin meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, tapi sebagian besar waktunya nggak pernah dia sentuh Al-Quran? Bagaimana itu? Bagaimana kematian mau datang dia pegang Al-Quran, sedangkan dia nggak pernah pegang Al-Quran? Bagaimana caranya? Kita pengen meninggal dalam keadaan apa? Mengucap la ilaha illallah, zikir, nyebut la ilaha illallah, kalau bukan di sholat pun enggak. Atau kalau bukan karena lagi tahlilin orang. Perbanyak. Sebab keadaan matinya seseorang sama dengan keadaan hidupnya.